Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Dwi Pangestuning dari PGMI kelas 3B semester 3 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM D9721971 akan menjelaskan sedikit tentang hakikat dan juga tujuan membaca dalam mata kuliah keterampilan berbahasa. Hakikat membaca. Apa sih hakikat membaca itu? Nah, secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca itu merupakan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan ataupun dengan membaca dalam hati. Nah, selain itu, membaca juga merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam sebuah tulisan. Nah, selain itu juga, membaca juga merupakan sebuah keterampilan dalam berbahasa. Membaca merupakan sebuah esensi dasar pengetahuan manusia yang membentuk sebuah ilmu pengetahuan, sehingga dapat dikatakan membaca itu merupakan pengenalan huruf-huruf dan juga kumpulan huruf yang mempunyai sebuah arti tertentu yang mengekspresikan ide secara tertulis. Nah, selain secara umum, ini banyak sekali pendapat tentang hakikat membaca menurut para pakar. Yang pertama, membaca merupakan sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan beberapa kerjasama, keterampilan seperti mengamati, memahami, serta memikirkan. Nah, yang kedua, membaca juga merupakan sebuah proses pengenalan kata serta memadukan arti kata dalam kalimat yang terstruktur hingga hasil akhir dari membaca dapat membuat intisari dari sebuah bacaan tersebut. Nah, yang kelima, membaca merupakan sebuah transmisi pikiran, yaitu untuk menyalurkan ide ataupun sebuah gagasan yang dapat digunakan untuk membangun sebuah konsep, menambah pengetahuan, dan juga mengembangkan intelektualitas. Nah, yang keenam, membaca merupakan suatu kegiatan untuk memetik dan juga memahami sebuah makna ataupun arti yang terkandung dalam sebuah tulisan, dan untuk memperoleh sebuah pesan yang hendak disampaikan oleh penulis, namun melalui media kata-kata ataupun tulisan. Selanjutnya, kita akan masuk pada tujuan membaca. Nah, tujuan membaca ini sangat banyak sekali. Nah, tujuan membaca yang pertama yaitu adalah untuk tujuan studi. Nah, tujuan studi ini dimaksudkan membaca dapat kita gunakan untuk melakukan penelitian dan juga yang lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu untuk menikmati sebuah karya tulis ataupun sastra. Nah, yang ketiga, tujuan membaca ini dapat kita gunakan untuk mengisi waktu luang. Nah, yang keempat, tujuan membaca yaitu mencari keterangan tentang suatu istilah. Nah, yang kelima, tujuan membaca sendiri yaitu untuk kesenangan, di mana terkadang banyak seseorang yang dengan membaca maka dirinya akan merasa senang. Nah, yang keenam, di sini tujuan membaca yaitu mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Nah, yang ketujuh, menginformasikan atau menolak sebuah prediksi. Nah, yang kedelapan yaitu untuk memperbarui pengetahuan. Nah, di sini menurut Taigan, dia membagi tujuan kegiatan membaca itu menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan behavioral. Nah, tujuan behavioral, tujuan membaca ini digunakan untuk memahami makna, kemudian untuk mengasah keterampilan-keterampilan, dan juga pemahaman setiap individu. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan ekspresif. Nah, tujuan ekspresif ini membaca dimaksudkan untuk membaca penafsiran, membaca interpretatif, dan kemudian membaca kreatif. Nah, selain yang saya jelaskan di atas tadi, ternyata tujuan membaca juga masih sangat banyak. Nah, di sini ada beberapa lagi tujuan membaca. Yang pertama, yaitu tujuan membaca untuk memperoleh perincian ataupun sebuah fakta-fakta. Yang kedua, di sini tujuan membaca yaitu untuk memperoleh sebuah ide utama. Nah, yang ketiga, yaitu untuk mengetahui susunan cerita. Yang keempat, yaitu untuk melakukan penilaian dan juga mengevaluasi. Nah, yang kelima, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam teks bacaan tersebut.
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari saya tentang hakikat dan juga tujuan membaca. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.